Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan belajar agamanya ya anak-anak Ustadz. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik ya anak Ustadz. Sekarang kita masih di tema yang sama ya, yaitu tentang ayo belajar surah dengan subtema pesan Quran surah Al-Kautsar. Sebelum kita ke materi, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita mampu memahami pokok-pokok pesan Quran surah Al-Kautsar. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter Al-Fityan yang ingin dicapai pada materi ini adalah yang pertama, kita mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Dan yang kedua, kita mampu membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, sekarang anak-anak Ustadz, kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pesan pokok Quran surah Al-Kautsar. Nah, selamat menyaksikannya anak-anak Ustadz. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar diturunkan sesudah surat Al-Adiyat dan merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Nama surat Al-Kautsar diambil dari ayat pertama pada surat ini. Mari kita simak terjemah surat Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Berdasarkan terjemah tersebut, terdapat beberapa kandungan. Di antaranya adalah pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada manusia agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai khalifah. Tugas seorang khalifah adalah menjaga diri dan juga menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian pada ayat kedua. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Tanda bukti bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita mau beribadah kepadanya, yaitu dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Sholat itu dimaksudkan agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat merupakan kewajiban umat Islam.
Dan sholat juga salah satu dari rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. Agama akan menjadi tegak apabila kita mendirikannya. Demikian sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita merobohkan agama. Sedangkan perintah berkurban adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi orang-orang yang mampu. Berkurban itu berupa memotong sapi atau kambing pada hari raya Idul Adha. Selain itu, makna berkurban adalah berbagi kepentingan. Nah, disinilah tumbuh ajaran mengenai saling menghormati, tolong-menolong, bersedekah, berzakat, dan perindahannya untuk kehidupan bersama. Kemudian pada ayat ketiga. Pada ayat ketiga ini, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Dan nama Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para pembenci-pembencinya. Pada ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada manusia agar tidak menjauhi petunjuk-petunjuknya, apalagi tidak mempercayainya. Sebab orang yang demikian akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastinya akan dijauhkan dari rahmatnya. Selain itu, orang yang menentang Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai umat Islam, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta itu dapat diwujudkan dengan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas dan benar. Kemudian, mengapa orang yang membenci Nabi Muhammad itu terputus dari rahmat Allah? Karena para pembenci Nabi Muhammad SAW telah menjauh dari petunjuk Allah. Sedangkan jalan untuk mendapat rahmat dari Allah adalah menerima dan melaksanakan petunjuk darinya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat mengambil pokok-pokok isi surat Al-Kautsar. Di antaranya adalah kita harus banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Dan yang perlu diingat adalah bahwa nikmat itu bukan hanya berupa harta, akan tetapi kesempatan dan kesehatan juga merupakan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita harus rajin melaksanakan sholat dan berkurban jika kita mampu. Tentunya dengan mendirikan sholat dan berkurban, kita akan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua merupakan bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jika kita tidak ingin terputus dari rahmat Allah, maka kita jangan membenci Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita harus membuka diri untuk bisa menerima petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ya Ustadz video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah kita menyaksikan video pembelajaran tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan kita
tentang pesan-pesan dari surah Al-Kautsar tersebut. Yang mana tadi disebutkan, yang pertama, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua, kita harus rajin melaksanakan sholat, dan jika kita mempunyai rezeki lebih maka berkurbanlah. Ya, jadi yang berkurban itu tentunya orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa ya anak-anak Ustaz. Dan yang ketiga tadi ialah kita tidak boleh membenci Nabi kita Muhammad SAW. Justru sebaliknya, kita harus selalu patuh dan taat terhadap perintah Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya tadi mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, demikiannya anak Ustaz. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi anak Ustaz, adapun tugasnya di rumah adalah mengerjakan soal bagian Ayo Berlatih 2. Tepatnya di halaman 116. Jangan lupa ya anak Ustaz, ditulis di buku. Adapun bentuk tagihannya ialah berupa foto. Lalu dikirim ke Ustaz ya. Baik, mari kita tutup materi kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.